على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح حبيب عبد الله بن علاء الحجاج وأصوله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ثم إلى أرواح الأبعال بن سقاف وكياسين رئيس كيف ومن حوالي ويعلم رضا من حوالي ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفور مقدر الأقدار ومدبر الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور فاق كل نور حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الخيور وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والدهور. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, segenap takmir Masjid Asgaf, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama
berada di tempat yang penuh barokah dalam masjid, di majelis yang insya Allah juga penuh barokah, majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan tulisan, tapi juga seseorang itu bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang terpuji. Dalam pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan bahwasannya banyak sekali mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa, yang sangat hebat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun dalam sejarah selama 23 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang jahiliyah yang sudah sangat rusak moralnya dan akhlaknya, yang sudah sangat bejat, mengajak mereka untuk menyembah Allah, menuntun mereka ke jalan yang lurus, menyampaikan kepada mereka ajaran yang mulia, yaitu ajaran Islam. Maka selama 23 tahun kebanyakan dari mereka orang-orang yang asalnya jahiliyah tertarik masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam, menjadi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan karena mukjizat beliau yang hebat, tapi kebanyakan mereka masuk ke dalam Islam karena tertarik dengan akhlaknya Rasulullah SAW yang luhur dan mulia. Ada salah satu tokoh di kaumnya, namanya Thumamah bin Utsal, menjadi tawanan kaum muslimin dalam salah satu peperangan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk diikat di salah satu tiang masjid. Di Madinah, dan selama 3 hari tersebut
Tsumamah bin Utsal ini diperlakukan dengan baik. Selain itu melihat aktivitas Rasulullah SAW, bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau menghadapi para sahabatnya, duduk bersama sahabatnya dan lain-lain. Setelah 3 hari dilepas untuk dibebaskan. Cuma 3 hari saja melihat tindak tanduk dan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dibebaskan dan diperintahkan oleh Nabi untuk pulang lagi ke daerahnya, Tsumamah bin Utsal ini tidak langsung lari untuk kembali ke kaumnya karena dibebaskan, tapi bersimpu di hadapan Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mboten kathik dijak mlebet Islam kali Kanjeng Nabi, cuma 3 dina ningali akhlaki Kanjeng Nabi, ningali bagaimana kelembutan, ya, bagaimana akhlak mulia dari Rasulullah SAW. Maka orang yang non muslim tadi ini, Tsumamah bin Utsal, seketika itu tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Tsumamah bin Utsal menyatakan, wahai Muhammad, sebelum ini tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu, tapi saat ini tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agamamu. Wahai Muhammad, sebelum ini tidak ada kota yang lebih aku benci dari kotamu, tapi saat ini kotamu adalah kota yang paling aku cintai. Sebelum ini tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu, dan saat ini tidak ada wajah yang lebih aku cintai daripada wajahmu. Langsung berubah 180 derajat lalu. Dan begitulah akhlaknya para aulia wa sholihin. Jadi kata para aulia, para sholihin niki mengajak orang untuk ingat kepada Allah. Menjadi orang itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kata-katanya tapi dengan akhlak mulianya. Kasih contoh kepada umat. Ada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ini beliau wafat kurang lebih 15 tahun yang lalu, yang oleh para aulia di zamannya beliau ini diyakini sebagai Qutbul Ghaus, pimpinane para wali, rajane para wali. Bagaimana akhlak mulianya beliau? Pernah pada satu saat, para hadirin, pada satu saat ketika dalam satu majelis ada seseorang yang lagi muhadharah, mungkin tiang alim yang muhadharah. Beliau datang terlambat karena banyak orang-orang yang kenal dengan beliau, sebab beliau ini masyhur, banyak dikenal orang, banyak yang mengidolakan beliau, mencintai beliau. Ketika beliau datang, bangun semua untuk menyambut kedatangan beliau.
Maka mungkin orang yang lagi muhadharah tadi wallahu alam merasa tersinggung atau apa, emosi, keluar kata-kata tidak baik mencemooh Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad tadi. Jadi diilokno macam-macam teng mik teng ngarepe tiyang kadang. Pecinta-pecinta beliau nggih gregeten kabeh sih, gregeten. Untung enggak di Pasuruan, di Pasuruan langsung mencolok jamaah pengajiannya diantemi mungkin. Setelah selesai orang tadi itu meluapkan emosinya, mencaci maki Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ganti Habib Abdul Qadir yang dikasih mic sama orang-orang. Karepe kengken bales. Karepe kengken bales. Tapi beliau ini salah satu manusia mulia yang akhlaknya meniru makhluk Allah yang termulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang niku lek sing ditiru Kanjeng Nabi pasti mulia para hadirin. Lek panjenengan urip niki niru Kanjeng Nabi pasti mulia karena tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Diparingi mik karepe kongkon bales. Maka tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut beliau untuk balas. Beliau cuma menyatakan tadi muhadharah yang disampaikan sudah cukup. Kita tutup majelis ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Beliau baca Fatihah wa ila hadratin Nabi selesai. Boten bales sak kalimat boten bales. Karena memang bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam satu riwayat niku para hadirin, satu riwayat minal kabair as-sabbatani bis-sabbah. Niku dijelaskan tentang An-Nasaihud Diniyah yang mau kita baca. Termasuk dosa besar dinyek sepisan ngenyek ping pindho. Dicaci satu kali keluar kata-kata yang tidak baik cacian sampai 2 kali. Apa maneh lek sampai terusan gak mari-mari ngamuke, mangkele gak mari-mari sampai seminggu sik ngomel terus sik ngamuk terus sik ngilokno terus. Gara-gara ono koncone utawa tanggane ngenyek sepisan. Niku termasuk minal kabair, itu termasuk dosa besar dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu enggak ada orang-orang seperti mereka ini walaupun dicaci maki membalas dengan cacian, enggak ada para hadirin. Mereka itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tidak dihiraukan. Kalau ada orang-orang yang menjahili mereka tidak dihiraukan, tidak diladeni. Niku akhlake Kanjeng Nabi lak kaya ngoten. Kula panjenengan maca teng dibak napa Kanjeng Nabi? In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Niku Kanjeng Nabi. Kalau diganggu memaafkan dan tidak dendam, boten dendam. Dadi lek wong dendam niku berarti ndak niru akhlaki Kanjeng niku niru akhlaki iblis. Iblis niku dendam nang Nabi Adam, makane panjenengan iki digodha terus sampai kiamat kok
Digoda terus sampai dirayu dengan macam-macam rayuan. Tipu daya dengan macam-macam tipu daya karena dendem teng Nabi Adam anak putune niki dipengaruhi terus kali iblis, dijak ngancani iblis teng neraka. Niku sing nglegakno iblis. Akhlake Kanjeng Nabi mboten dendem, ndak ono dendem. Makane monggo diperseni hati aja sampai ono dendem iki. Kula jenengan sedanten iki menungso biasa para hadirin. Enggak ada yang luput dari khilaf, luput dari salah. Ya ono ae kadang-kadang wis ngati-ngati niku sik salah ngomong ya ono. Wis ngati-ngati sik salah sikap ya ono. Bunang keluarga, bunang tonggo, bunang kanca. Mangkane monggo pun kurang lebih, paling enak dadi wong kurang lebih aja dendem. Wong dendem niku masyaallah nglarakno atine dhewe. Kan merongkol terus dendem niku atine. Greget-greget terus, pegel terus, akhiri urip ndak iso tenang. Turu gak iso turu, iling-iling sing didendem mau. Kadang-kadang sampai sumpah-sumpah. Nek wis kadung dendem ambek wong sampai sumpah-sumpah, pitung turunan ndak tak sepuro. Sampai linggis kambang ndak katene nang omahe. La haula wala quwata illa billah. Niku nuruti emosi, nuruti nafsu kaya ngoten. Tapi orang-orang seperti beliau ini tidak. Lu sak mantune kejadian niku nah, sak mantune kejadian. Selang beberapa bulan sudah terlihat orang yang mencaci beliau tadi itu sudah bersimpu di hadapan beliau dan mencium tangan beliau. Nanti pun berubah. Sing asali boten seneng, boten cinta, jadi pecinta beratnya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ndak kadek dikai nasihat itu. Dari mana itu? Dari lihat perangainya, lihat akhlaknya. Makanya monggo para hadirin difahami, dakwah itu sekali lagi ndak harus di masjid, ndak harus di musola, ndak harus gawe mikrofon. Dakwah niku mboten harus gawe tulisan, merangkai kata-kata lewat WhatsApp. Kalau sekarang tidak, panjenengan duduno akhlak sing mulya niku dakwah. Mulai dari rumah kita masing-masing. Paringi contoh sing sae nang anak-anak ini. Berakhlak mulia dengan keluarga. Tunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW di tengah rumah kita masing-masing. Hiasi rumah kita dengan akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai contoh bagi anak-anak kita, sehingga istri dan anak-anak kita berakhlak mulia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Monggo kula jenengan jangan cuma sekedar merayakan kelahiran beliau, jangan cuma sekedar menyanjung dan memuji beliau. Monggo kula jenengan iki berusaha dalam sisa hidup ini, selain kula jenengan taat dumateng Kanjeng Nabi, pegang teguh ajarannya Nabi Muhammad SAW. Selain itu ngerewangi perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tumbuhkan dalam diri kita semuanya semangat untuk berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang lain untuk menjadi orang yang baik, mengajak orang lain untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengajak orang lain untuk selalu melaksanakan perintah Allah, mengajak orang lain untuk selalu menjauhi larangan Allah. Lek kula jenengan iki gerak sedanten, masya Allah warahmatullahi. Wong ki suasana Islami akan terwujud.
Ya teng kampung jenengan Masya Allah semuanya tergerak hatinya untuk berdakwah, ngejak menungso melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Masya Allah barokah, karena masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekurangan kita para hadirin. Zaman sak mangken iki lek enten tiyang nglampahi boten sae, duduk dielingno dirasani. Itu fakta itu. Teng kampung, teng dusun, baik di perkotaan atau di pedesaan. Lek ono wong nglakoni sing boten sae, gak ono sing teko ngilingno nasihati, berusaha untuk menyelamatkan orang tersebut, berusaha agar orang ini berhenti dari maksiatnya, berhenti dari perbuatan dosanya. Jarang kita temukan sekarang yang seperti itu para hadirin. Sing kathah lek ana wong nglampahi sing boten sae dirasani sak kampung, wis dadi bahan pembahasan. Tiap jagongan niku wis membicarakan orang yang berbuat tidak baik yang berada di kampungnya. Lah niki aja sampai kaya ngoten kula jenengan. Mari yang seperti itu kita rubah. Kapan ada saudara kita berbuat yang tidak baik, tugas kita bukan menyebarkan aibnya dia atau menggunjing dia, tapi lek jenengan kepingin bungaken Kanjeng Nabi Muhammad SAW, monggo panjenengan elingaken, panjenengan nasihati, panjenengan entas kali dongakno. Dongakno diparingi hidayah kali Gusti Allah. Saya tanya sekarang, pernah enggak kita ada orang maksiat kita berdoa? Ya Allah, sampean paringi tobat niku kanca kula ya Allah. Sampean paringi tobat niku tangga kula ya Allah. Mungkin belum pernah kita. Dan itu dakwah juga. Jadi dakwah ini artinya luas para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.